Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldelia Yunisa Putri dengan NIM 12620520521 dari PGMI 5D. Di sini saya akan menganalisis jurnal pembelajaran IPS MI atau SD. Berikut analisis jurnalnya. Di sini saya akan menganalisis jurnal pembelajaran IPS MI atau SD Kurikulum Merdeka. Yang pertama, judul jurnal yaitu Hakikat, Tujuan, dan Karakteristik Pembelajaran IPS yang bermakna pada peserta didik sekolah dasar. Reality, Objective, and Characteristic of Meaningful Social Studies Learning Application to Elementary Education Student. Nama jurnalnya Kiprah Pendidikan, volume 1, nomor 3, halaman 141 sampai 149, tahun terbit 2022. Nama penulisnya Theophilus Ardian Hopman, Nur Hidayah, Winda Arum Anggraini. Reviewersnya saya Aldelia Yunisa Putri. Tanggal review 5 November 2023. Jumlah paragraf abstraknya ada 1 paragraf, halaman setengah halaman, ukuran spasi 1,15. Uraian abstrak. Abstrak disajikan dalam format bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada abstrak, penulis menjelaskan bahwa pembelajaran IPS sangat penting untuk diajarkan kepada siswa yang menempuh pendidikan dasar karena banyak siswa yang masih belum memahami setiap materi yang diajarkan pada pelajaran IPS. Diharapkan pendidik dapat memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis terhadap masalah sosial, kreatif dalam menanggapi hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Pendidik mampu mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi terhadap sesama dan juga melakukan kerjasama untuk menanggapi hal-hal dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, keyword jurnal. Model pembelajaran value, clarification, tekniku, VCT, pengetahuan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Pendahuluan jurnal. Pada pendahuluan jurnal, penulis menjelaskan tentang hakikat, tujuan, dan karakteristik dari pembelajaran IPS di sekolah dasar sangat penting untuk dibahas, dan pembelajaran yang bermakna juga sangat menunjang dan menaikkan tingkat pemahaman peserta didik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui hakikat, tujuan, dan karakteristik pembelajaran IPS di sekolah dasar yang tepat untuk menambah wawasan dan mengembangkan kreativitas pendidik saat mengajar materi IPS. Metode penelitian. Metode kajian pustaka atau studi literatur. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian pembahasan, penulis mengklarifikasikan hasil hakikat pembelajaran IPS di sekolah dasar, yaitu pembelajaran adalah suatu proses dan rangkaian upaya atau kegiatan pendidik dalam rangka membuat peserta didik belajar dengan cara mereka dapat berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi dengan teman ataupun orang-orang di sekitar, membuat peserta didik belajar berpikir kritis dan menemukan pemecahan masalah, dan juga membuat peserta didik belajar untuk dapat berinovasi dan juga kreatif. Yang pertama, tujuan pembelajaran IPS. Pendidikan IPS bertujuan untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan IPS dimaksudkan mampu memberikan pengertian terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Yang kedua, karakteristik pembelajaran IPS. Teori belajar yang mendukung pembelajaran IPS SD yaitu teori belajar yang konstruktivis. Konstruktivisme sebagai teori pendidikan berpendapat bahwa pendidik harus terlebih dahulu mempertimbangkan pengetahuan peserta didik mereka dan memungkinkan mereka untuk menempatkan pengetahuan itu dalam praktek. Dalam konstruktivisme, belajar adalah suatu proses yang aktif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, konstruktivisme sendiri dapat diibaratkan sebagai scaffolding, proses dalam pendidikan, di mana pendidik sebagai perancang bangunannya dan mempersiapkan peserta didik sebagai fondasi yang kuat agar bangunan tersebut tidak roboh.
Pendidik harus mampu membuat peserta didik memiliki pemikiran kritis dan menggali kemampuan mereka jauh lebih dalam agar dapat menjadikan mereka peserta didik yang memiliki pemikiran yang kuat. Ketiga, pembelajaran bermakna. Pembelajaran yang bermakna merupakan salah satu metode pembelajaran yang memberikan penjelasan bermakna ke peserta didik. Pembelajaran bermakna akan terjadi saat peserta didik aktif, konstruktif, disengaja, kooperatif, dan bekerja pada tugas-tugas autentik. Selain itu, pembelajaran yang bermakna umumnya juga dapat digambarkan dalam hal yang berkaitan pada perubahan dan perkembangan kognitif dalam suatu struktur kognitif peserta didik. Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat diterjadikan pada saat pembelajaran di kelas, diantaranya cooperative learning, design-based instruction, inquiry-based teaching, project-based learning, dan problem-based learning. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal tersebut yaitu ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat peserta didik belajar materi IPS dengan menyenangkan dan bermakna. Guru diharapkan lebih kreatif untuk dapat mengembangkan bahan ajar agar memacu peserta didik belajar secara aktif dan membuat banyak rintangan dalam pembelajaran yang membangkitkan pola pemikiran yang konstruktivis. Guru juga dapat menerapkan metode yang telah disebutkan pada pembahasan tadi dan mengembangkan kembali metode tersebut yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas. Kelebihan dari jurnal yang pertama, judul ditulis menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua, abstrak ditulis menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga, penulis mencantumkan metode penelitiannya yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini. Yang keempat, penulis juga menyantumkan keyword jurnal sehingga memudahkan pembaca untuk mencari jurnal ini. Yang kelima, bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami. Yang keenam, menjelaskan mengenai hakikat, tujuan, dan karakteristik pembelajaran IPS secara detail. Yang ketujuh, di dalam penjelasan tentang pembelajaran bermakna juga dijelaskan tentang metode yang akan diajarkan di dalam kelas. Dan yang terakhir, penulis juga menyantumkan referensi materi yang disajikan dengan jelas dan detail. Kekurangan dari jurnal yaitu yang pertama, penulisan abstrak pada bahasa Indonesia dicetak miring. Yang kedua, terdapat bahasa asing yang tidak dicetak miring. Yang ketiga, ada kesalahan penulisan huruf depan yang seharusnya huruf kapital. Dan yang terakhir, format penulisan kurang rapi. Solusi, penulis sebaiknya pada penulisan abstrak bahasa Indonesia sebaiknya tidak dicetak miring. Penulisan bahasa asing juga harus ditulis miring. Lalu penulis juga sebaiknya memeriksa kembali mengenai huruf, tanda baca, pemilihan kata sesuai dengan EYD maupun KBBI dalam jurnal. Penulis juga sebaiknya memeriksa kembali format penulisan jurnal tersebut sudah sesuai apa belum dengan yang dianjurkan. Sekian tadi pemaparan tentang analisis jurnal pembelajaran IPS MI atau SD Kurikulum Merdeka. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.